waktu dan kesempatan untuk bisa menyempatkan hadir di majelis ini. Inilah salah satu bukti kepedulian ayah bunda untuk ananda demi kemajuan dalam bidang pendidikan selama di Al-Haq ini. Ayah bunda yang kami hormati, sebelum kita memaparkan untuk program-program Al-Haq selanjutnya, terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa yaitu doa yang biasanya anak-anak pada saat PB, tapi sekarang PB-nya sudah ditiadakan karena memang tidak mungkin peraturan terlalu berkerumun. Jadi untuk doa-doanya kembali ke kelas masing-masing. Kita awali dulu dengan ta'awudz sama-sama abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Kita langsung ke Asmaul Husna karena pagi-pagi insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dari awal Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Birul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razaqul fatahul alim. Al-qabitul basitul hafidul rafi'ul mu'izul mudillus sami'ul basirul hakamul adl. Al-latiful khabir al-halimul alim. Al-ghafurul syakur al-aliyul kabirul hafidul mukid. Al-hasibul jamil al-karimul raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'isus syahid. Al-haqqul wakil al-qawiyul matin al-waliyul hamid. Al-muhsil mubdi'ul mu'id. Al-muhyil mumitul hayyul qayyum. Al-wahidul majidul wahidul ahadus samadul qadirul muqtadirul muqaddimul muakhirul awwalul akhir. Al-zahirul batinul walil muta'allil barut tawwabul muntaqimul afumur rauful malikul mulki dzul jalal wal ikram. Al-muqsitul jami'ul ghaniyul muniyul mani'ul
as-sabur alladhi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdhala salati ala ashabil qatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada maluma bidama bidada kalima lamak dakaraka dakiruna wa ghafala an digrikal ghafilu. Terima kasih ayah bunda. Inilah doa setiap hari yang dibaca anak. Sekarang insya Allah doa ini dibaca di jilidnya masing-masing ya pada saat pagi hari. Baik, kita baca surah Ad-Duha dulu sebelum kita lanjutkan. Kita mulai dari tahu dulu. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terima kasih ayah bunda. Insya Allah sudah selesai kita baca doa sekaligus membaca ayat Al-Quran gitu. Baik, ayah bunda, sebelum kami lanjutkan terlebih dahulu di sini saya mewakili Ustadz Lutfi nggih. Sebelumnya Ustadz Lutfi minta maaf karena hari ini tidak bisa bergabung bersama kita karena ada acara KKG ya, kelompok kerja guru. Jadi kepala sekolah juga mewakili di daerah Trawas selama 2 hari dari kemarin sampai sekarang insya Allah ya. Jadi ini tadi dipasrahkan ke saya. Jadi nanti mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian kurang lengkap, mungkin nanti tanya jawab pada beberapa pertanyaan yang mungkin belum kami bisa menjawabnya, yang hanya kepala sekolah nanti akan kami tampung ya untuk disampaikan ke grup masing-masing insya Allah seperti itu. Baik ayah bunda, kita lanjutkan untuk program-program dari Al-Haq sendiri. Alhamdulillah untuk di tahun semester 2 ini kita sudah PTM 100%. Dulu memang kita dari awal di tahun 2020, 2021 itu memang sangat dibatasi. Pernah kita coba beberapa jadwal perubahan itu juga berkali-kali mana yang lebih efektif. Yang pertama kita coba per jam, ternyata juga ada kendala. Akhirnya per satu hari juga pernah, itu juga banyak kendala. Kemudian per 3 hari masuk, itu juga banyak kendala. Meskipun kita juga sangat dibatasi pada saat itu, tidak boleh dan tidak lebih dari 2 jam seperti itu. Sehingga pada saat itu kita fokus ke ngaji sama tahfidznya saja. Dan alhamdulillah selama berkembangnya waktu, berjalannya waktu, itu sudah kita lakukan
masih lockdown dulu tahun 2021, 1 minggu masuk, 1 minggu libur di rumah. Dan pada saatnya sudah berjalan di tahun ajaran tahun 2022 itu insya Allah di September kita sudah mulai tatap muka full 100% sampai saat ini ya. Cuma memang waktunya dibatasi sama dinas. Kalau di SD lain itu cuma 2 jam insya Allah, sampai jam 9 saja pulangnya. Di SD negeri sampai jam 9 saja. Kalau di swasta itu dikasih kelonggaran sama dinas, kita bisa sampai 3,5 jam. Makanya kita mulai dari jam 7 sampai pulangnya setengah 11 ya. Dengan kondisi jadwal memang sangat padat, kita atur sedemikian rupa. Kalau dulu itu kita pisah ya, antara ngaji sama tahfidznya, tapi sekarang jadi satu. Cuma memang waktunya 1,5 jam. Jadi kalau kita lihat Pak, anak saya kok tahfidznya sama ngajinya semakin mundur. Mungkin pertama memang keadaan seperti itu. Yang kedua ya memang orang tua juga sibuk ya di rumah, apalagi yang sudah terkena imbas dari pandemi ini. Ada yang mungkin dirumahkan, itu juga sangat sulit ekonomi, maka harus peras keringat berusaha yang lain, sehingga juga mungkin yang dulunya bisa ngontrol anak-anak itu juga tersita waktunya. Memang banyak sekali kondisinya. Maka dari itu kalau kita turun ya memang semuanya turun ya, karena juga kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan untuk saat ini kita PTM 100%, anak-anak kembali lagi untuk tahfidz dan ngajinya lebih baik lagi ya. Ini landasan PTM dari dinas kita sudah bisa melaksanakan. Nah, sekarang ini kita juga heran, virus ini kalau di akhir Desember awal Januari itu tidak ada. Apalagi hari-hari besar umat selain Islam yang lain, misalkan Natal, Paskah, itu sangat longgar. Dan sangat herannya menjelang puasa itu ada lagi. Ya. Ini virusnya ini sangat cerdas sekali ya. Sepertinya. Nah, sekarang itu meningkat lagi terus dan bahkan kasusnya bertambah, apalagi sekarang juga varian Omikron Nah, kalau di media sosial itu sudah bosen disuntik. Di sini Omikron, belum nanti Politron, Popcorn Megatron katanya anak-anak. Seperti itu banyak sekali, padahal tidak ada jaminan kalau sudah divaksin juga bebas virus juga ya. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk pandemi saat ini? Mulai dari sekarang antisipasi sejak dini dari rumah. Jadi tingkatkan iman, imun dan amal kita. Kita biasakan anak-anak berwudu dulu sebelum berangkat sekolah. Jadi usahakan memang kita juga menyediakan di sekolah itu sabun, kemudian kita prokes ketat kita himbau kepada anak-anak. Itu pun ada saja yang sakit kita himbau untuk tidak masuk. Dan pada saat istirahat pun kita tiadakan, kecuali anak-anak pada saat jam PJOK itu boleh beli di kantin dengan prokes juga, tidak berebut. Kemudian pada saat pulangnya saja selain jam PJOK. Jadi kalau di sela-sela pelajaran tidak ada jam PJOK, tidak boleh beli di kantin. Makanya kita himbau kepada anak-anak tentunya kepada ayah bunda agar memberikan bekal
Ada juga yang bawa minum itu seperti galon minumnya. Itu tempatnya. Saya tanya, "Nak, ini kamu beli di mana?" "Di temannya ayah, Pak." "Oh, bagus sekali." Kayak gitu kan. Karena memang anak-anak konsumsi air itu lebih banyak ya sekarang itu. Nggak apa-apa, itu paling bagus. Apalagi air putih ya. Jadi ini memang kita terapkan prokes yang sangat ketat, ya, agar kita juga terhindar dari virus-virus. Selanjutnya hasil survei PTM 100% itu dilakukan oleh komite. Jadi yang setuju itu lebih banyak, sekitar 538 hingga 98%. Ya, intinya orang tua 95% itu setuju tatap muka. Meskipun yang 5% itu minta dilayani 1 minggu masuk, 1 minggu tidak, ada yang tidak setuju sama sekali, tapi pada akhirnya juga masuk setiap hari. Yang nggak setuju itu, ya mungkin bosan di rumah atau mungkin ketinggalan pelajaran, memang sangat susah ya. Itu ada juga yang sakit tetap kita layani, atau yang mungkin isoman. Mudah-mudahan juga anak-anak ini sehat. Selama ini kita sangat minim sekali anak-anak yang terpapar COVID. Itu pun orang tuanya saja, jadi anaknya ikut isoman. Dan kita bantu lewat Safa. Insya Allah kita beri nutrisi ya. Kalau dulu memang kita uangkan, cuma ada beberapa wali murid itu intinya ada yang sungkan dan sebagainya. Maka dari itu kita grabkan saja nutrisi yang dari Safa. Seperti itu. Sejauh ini sudah berjalan sekitar 3 wali murid yang isoman sudah dapat nutrisi atau mungkin sekedar bantuan dari Safa, program di El-Haq itu. Ini tadi sudah kita sampaikan. Nah ini selanjutnya adalah tata tertib siswa. Ini yang kita kerucutkan untuk masuk sekolah. Insya Allah anak-anak sudah paham kewajibannya siswa, larangannya, hak-haknya juga insya Allah sudah kita lakukan. Nah yang saat ini adalah ini yang sering kita waspadai untuk punishment. Punishment itu artinya bukan hukuman, intinya bisa dikatakan hukuman tapi yang mendidik. Jadi untuk saat ini anak-anak zaman sekarang kalau istilahnya zaman now sama generasi saya dulu itu hukuman sangat berbeda. Saya dulu pernah TK itu, saya masih ingat itu waktu hujan, saya hujan-hujan sama teman saya. Pada saat TK dihukum guru saya itu pulang sampai 1:30, dan itu pun pulang tidak berani bilang sama orang tua. Alamat nanti orang tua pasti yang kedua kali, hukuman 2 kali. Saya masih ingat itu sama sapu lidi itu dipecuti saya, Wes nggak mungkin guru ngukum itu, pasti kamu yang nakal, seperti itu. Tapi untuk perkembangan saat ini kita juga tidak pernah melakukan hukuman yang berat, mungkin yang mendidik saja. Apalagi hukuman fisik, mungkin mencubit atau mungkin apa itu, insya Allah tidak pernah kita lakukan. Dan mohon untuk punishment ini guru-guru sama orang tua, agar anak-anak ini sadar, oh ini yang saya lakukan akibatnya seperti ini, seperti itu saja.
Jadi tidak ada niatan kami untuk menyiksa atau mungkin istilahnya kalau bahasa Jawa niku ngapunten nggih kayak ngampokno seperti itu. Tidak nggih. Kita memang kita woro-woro sama guru-guru yang lain kalau hukuman itu agar yang mendidik saja. Jadi ada tahapan nggih. Kalau seperti ini tidak mampu, tahapan kedua seperti apa? Dan tentunya nanti sudah konfirmasi terus sama orang tua. Itu. Oke, selanjutnya adalah Kaldik, kalender pendidikan. Kita sampaikan 19. Jadi ini kita lakukan paguyuban kelas 3-4. Kemudian di tanggal 22 ada lomba kebersihan kelas. Insya Allah minggu depan paguyuban kelas 1-2 tetap di masjid. Jadi wacana paguyuban yang kemarin itu kalau bisa satu kelas seperti itu ya. Tapi kalau kita lakukan itu kelasnya satu kelas itu sampai 6, berarti butuh waktu 2 bulan untuk paguyuban. Ya, makanya kita langsung jadikan satu. Kemarin sudah kita lakukan kelas 5-6, kemudian sekarang kelas 3-4, untuk Sabtu depan kelas 1 dan 2. Selanjutnya tanggal 28 libur Isra Mi'raj. Kemudian tanggal 3-nya di hari Kamis libur hari raya Nyepi. Kemudian kita lakukan tes PPDB TK luar, pengumuman tanggal 12 khataman dan imtihan tahfidz ke-8. Nah, ini nanti akan dilakukan koordinator tahfidz Ustadz Ade sama Ustadz Firdaus. Insya Allah ini di hotel Five Hotel, insya Allah ya, di Five Hotel. Ya, mungkin dari Ananda kelas 3-4 ada yang ikut ya. Nah, ini kemarin juga buat Aji bagaimana nanti kalau PPKM level 3 seperti apa. Kita berdoa saja, kita husnudzon ya, mudah-mudahan khataman dan imtihan tahfidz ini berjalan dengan lancar ya. Kemudian pengajian triwulan sekaligus rapot sisipan Olimpiade Sains Munakosa ini nanti oleh tim Umi Foundation yang saat ini anak-anak dikasih tambahan jam pelajaran ya, bimbingan tambahan, nanti akan diseleksi atau diuji langsung oleh tim Umi dari Kabupaten Sidoarjo. Kemudian pawai Ramadan, nah ini nanti juga kita lihat apakah bisa melaksanakan pawai, sebab juga kondisinya seperti ini, kasus semakin meningkat. Kita berdoa saja mudah-mudahan nanti turun sehingga kita bisa laksanakan untuk bagi-bagi sama warga sekitar El Haq ya. Kemudian libur awal puasa PAT kelas 6 insya Allah di April, karena kelas 6 ini sisa 3 bulan saja, sangat singkat ya. Kemudian PTM kelas 1 6 Ramadan ini nanti perubahan jadwal mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin berangkatnya jam 7, pulangnya jam 9. Seperti Ramadan sebelumnya, guys, secara normal itu berangkatnya jam 7, pulangnya jam 9. Hanya 2 jam saja selama 2 minggu. Nanti seperti itu. Kemudian buka puasa bersama ini nanti juga kita lihat-lihat dulu, okay, apakah bisa apa tidak. Kemudian libur hari raya, setelah itu libur ujian ustu anak kelas 6. Kemudian khataman imtihan Umi. Nah, ini wisudanya, okay. Tadi untuk munakosanya dari tim Umi, wisudanya kita lakukan di tanggal 21 Mei. Nah, untuk masalah tempat kita masih lihat-lihat dulu, belum kita tentukan. Mungkin bisa di masjid, kalau tidak memungkinkan
mungkin juga bisa di hotel. Artinya apa? Artinya yang anak-anak yang saat ini ikut imtihan tahfidz itu mungkin nanti ikut imtihan umi juga, berarti kan 2 kali ya. Kalau misalkan kita adakan ke hotel, bayarnya juga 2 kali, seperti itu. Kemudian orientasi wali murid baru, lalu libur semester 2 ya. UKK dulu kelas 1 sampai kelas 5 di Juni. Kemudian wisudanya insya Allah kita sepakati kemarin di masjid. Lalu libur semester 2. Jadi untuk kalender puasa itu semakin maju ya. Bisa jadi nanti anak-anak khususnya kelas 6 nanti itu pengumumannya sangat jauh, sedangkan ujiannya belum dilakukan pada saat puasa itu. Jadi ini untuk kalendernya. Insyaallah akan dilanjutkan kepada wali kelas wali kelas 3 dulu, kemudian dilanjutkan perwakilan dari wali kelas 4 ya. Untuk dari saya cukup sekian, saya serahkan kepada Bu Hanim untuk memaparkan program-program kelasnya. Enggak, silakan Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili wali kelas atau penolong kelas 3. Ini saya akan menyampaikan poin-poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, untuk kas berkelutan itu 5.000 setiap bulannya, sama antara kelas 3A sampai 3D semuanya sama. Yang kedua yaitu tidak boleh membawa HP. Karena apa? Karena saya pernah menemukan beberapa anak itu masih ada yang membawa HP. Takutnya nanti mengganggu pelajaran yang lain. Dengan alasan apapun tetap saya tidak mengizinkan untuk membawa HP benda-benda terlebih lagi di sekolah. Kalau untuk di rumah memang nggak boleh, tapi saya batasi 1 minggu itu hanya hari Sabtu sama Minggu saja. Karena apa? Nanti bisa mengganggu pelajaran. Apalagi kelas 3 itu sudah mulai agak rumit, dan nanti kalau untuk peralihan ke kelas 4-nya masih susah juga. Nah itu nanti bisa mengganggu pelajaran anaknya. Yang ketiga yaitu tidak boleh memakai aksesoris dalam bentuk apapun, entah jam tangan, entah emas, entah kayak apa. Karena kan ada yang emas yang tali saja, tapi ada putihnya saja yang emas ya. Nah itu yang gramnya berapa itu. Nah itu ya juga saya sarankan tidak boleh. Karena apa? Ya itu tadi nanti takutnya anak-anak itu hilang atau bagaimana, nanti mengganggu yang lain juga. Terus yang keempat yaitu tiket kelas. Tiket kelas saya bagi-bagi buat anak supaya apa? Supaya ada tanggung jawabnya menjaga kebersihan kelas. Itu sangat penting untuk mengkondisikan dalam pembelajaran tersebut. Yang kelima yaitu uang saku secukupnya saja. Karena apa? Karena kalau berlebihan nanti takutnya teman-teman yang lain ada yang nggak bawa. Tapi saya sarankan ke anak-anak itu, terutama kelas saya, suka berbagi. Jadi jika ada anak yang tidak bawa, ya saya sarankan silakan dibagi sama teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya tidak ada kecemburuan sosial. Ya, itu yang pertama. Terus yang ke-6 yaitu kebiasaan sholat duha. Sholat duha ini saya untuk kelas 3 1 minggu 2 kali di sekolah, terutama di pelajaran saya tema fikih itu. Tapi kalau di rumah monggo setiap hari, tapi kalau untuk di sekolah 1 minggu 2 kali itu kurang keras kan. Kurang tidak ya.
kurang tidak. Kebiasaan sholat Jumat itu. Terus apa? Satu minggu itu 2 kali yang saya sarankan untuk di sekolah. Tapi kalau di rumah dinomor setiap hari. Oke. Terus yang ketujuh yaitu pengisian monitoring. Pengisian monitoring ini wajib dilakukan untuk semua kelas 3. Oke. Supaya apa? Supaya mengetahui anak dari sekolah itu rajin atau tidak, rame atau tidak, supaya tahu. Kalau tidak dipantau dari monitor tersebut, ya anaknya ya cuculan. Oke, jadi nggak ada koordinasi antara wali murid sama ustaz atau ustazahnya yang di sekolah. Tuh, yang ke-8 yaitu membawa bekal dari rumah. Ya, bekal ini disarankan sama ustazah. Soalnya apa? Yaitu tadi nanti takutnya mengganggu jam pelajaran. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Aris. Jadi saya perbolehkan hanya waktu PJOK dan pulang sekolah. Dan yang terpenting yang saya sampaikan selama tadi dari awal sampai akhir yaitu tentang kemandirian. Kemandirian ini sangat penting untuk anak-anak kelas 3. Karena apa? Sudah ada apa? Tanggung jawabnya juga. Tanggung jawabnya apa? Dan hanya apa? Itu tadi belajar, sholat, terus mengerjakan PR. Jadi tidak ada kayak bunda-bunda itu yang tanya ke saya, PR-nya apa hari ini? Itu berarti Ananda belum tanggung jawab. Jadi seperti itu ya, saya mohon untuk khususnya kelas 3, Ananda sudah ada kemandirian dan tanggung jawabnya. Jadi tidak merepotkan bunda-bunda sekalian. Jadi kalau ketika memang Ananda itu tidak masuk atau tidak, silahkan. Tapi kalau ketika masuk, kalau masih tanya saja, dia ngapunten. Karena apa? Itu tadi Ananda tidak ada kemandirian sama tanggung jawabnya. Karena apa juga? Besok kelas 4 materi pun makin susah, makin banyak. Kalau tidak ditunjang dari rumah atau dari kebiasaan di rumah, dengan mudah nggak bisa. Ustazah hanya bisa memfasilitasi dari sekolah saja. Untuk selebihnya, dia sama-sama antara wali murid sama ustazah itu saling koordinasi. Itu ya untuk kelas 3. Saya ulangi lagi ya untuk HP tadi, ya. Saya izinkan ke anak-anak itu hanya dari Sabtu sama Minggu dengan alasan apapun tidak boleh. Karena apa ya? Kita bisa mengganggu jam pelajaran, bisa mengganggu ngajinya, tanggung jawabnya tidak ada. Tuh, ya. Dan lebih lagi, itu tadi masalah PR. Itu PR itu pasti ada yang tidak mengerjakan, padahal sebelumnya sudah saya suruh atau saya beritahu seperti itu. Jadi garis besar yang saya sampaikan di sini, saya mohon dengan sangat mohon, yaitu tentang kemandirian sama tanggung jawabnya untuk anak-anak di rumah. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Engkau langsung. Kemudiannya kelas 4. Kak, begitu itu. Sehat semuanya bunda ya. Yang di depan barangkali tidak mendengar suara saya bisa masuk ke depan ke monggo. Sudah ada tempatnya yang masih tersedia ya. Sampai Oh iya. Insya Allah saya Bunia perwakilan dari kelas 4. Kelas 4 saya mewakili Bu Nisa sama Bu Dani. Kurang lebih untuk kelas 4 sendiri hampir sama dengan kelas 3.
mungkin bedanya di kelas 4 sama kelas 3 itu monitoringnya tidak ada dicantumkan sholat duha nggih. Jadi bisa dituliskan sendiri yang paling bawah itu ditambahin sholat duha gitu. Jadi tiap hari itu anak-anak sudah kalau di kelas itu ada absensi. Kalau misalnya sholat duha berarti dia centang sendiri. Terus kalau di kelas 4 juga sudah ada pembiasaan buat belajar puasa Senin Kamis. Tapi untuk anak-anak kan masih belajar nggih. Jadi tidak mewajibkan, kondisional. Terlebih lagi ada beberapa anak yang kondisinya masih belum kuat atau fit, nggih monggo mboten napa-napa, barangkali 1 bulan sekali atau yang 2 kali, yang penting mau mencoba. Selanjutnya itu juga ada absensinya di kelas, bisa dicentang anandanya insya Allah sampai semerabun nggih. Untuk sholat tahajud juga kelas 4 sudah ada di monitoring nggih. Bisa belajar juga, barangkali didampingi sama ayah atau bundanya. Kalau misalnya permasalahannya gini, Bunia anak-anak itu sudah bisa sholat tahajud, tapi sholat subuhnya karena memang mengantuk sholat subuh yang di sholat tahajudnya nggih. Jadi subuhnya yang mepet mau pagi. Nah gitu bisa dipepetkan mau sholat subuh. Jadi sholat tahajud bangun nanti dipepetkan ke sholat subuhnya biar ndak yang wajib malah keteteran. Itu solusinya. Selanjutnya dari kemarin disampaikan juga titipan dari Bu Nisa sama Bu Dani untuk pengisian monitoring Bun G. Jadi kelas 4 itu ada beberapa yang belum diisi atau beberapa itu ada yang hanya mengisinya itu tidak sesuai dengan kondisinya anak-anak. Jadi angger seret gitu. Jadi kalau wali kelas kan monitoringnya dari bukunya itu nggih, kondisi ketika di rumah wali kelas hanya bisa melihat dari pengisian monitoring. Kalau berdiri semua nggih sudah dianggap tidak ada masalah. Kalau misalnya sholat fardunya itu ada yang kosong nggih monggo jenengan tulisin 4 atau 3, berarti nanti wali kelas sudah tahu sendiri, oh berarti ada yang bolong. Nggih, ngoten mboten apa. Kalau misalnya jenengan takut loh nanti anak saya dikasih hukuman atau yang gimana, nggih mboten apa, nanti anaknya bisa belajar dari kesalahannya, nanti dia bisa memperbaiki apa yang dia belum itu tadi nggih. Pun sampai jenengan ngisi nanti kasihan nanti anak saya dihukum sama gurunya pun sampai ngoten ya. Selanjutnya sama untuk di kelas 3 dan kelas 4 penggunaan HP nggih. Karena kemarin beberapa wali murid juga mengeluh terkait HP. Kondisi pandemi ketika pembelajaran online itu kan HP tiap hari tidak bisa lepas. Monggo untuk saat ini dan selanjutnya bisa ditertibkan lagi khusus hari Sabtu dan Minggu, kecuali memang untuk kepentingan pembelajaran. Jadi di kelas 4 itu memang tidak dipungkiri HP itu juga bisa dipakai untuk belajar nggih. Monggo bisa digunakan ketika buat belajar. Tetapi untuk selebihnya apalagi permainan online nggih, apalagi sampai top up yang menghabiskan tidak sedikit uang itu monggo bisa ditertibkan lagi. Pun sampai kejadian kalau misalnya anaknya sampai mengambil uang orang tua, diem-diem pergi ke Indomaret buat top up. Nah itu pun sampai kejadian ngoten ya. Untuk pemakaian HP jam EIMO Bun nggih. Kemarin di kelas 4 itu ada yang kejadian bawa HP jam itu loh, HP yang bisa dipakai buat telepon. Kebetulan bundanya memang mengizinkan buat infonya itu dipakai untuk memantau kondisi anaknya ketika di sekolah. Nah itu sudah izin ke Pak Lufi, ternyata memang tidak diperbolehkan nggih. Jadi misalnya anak-anak itu mau dijemput jam berapa bisa dicek di grup masing-masing. Di grup insya Allah sudah diinformasikan, nanti janjian sama anandanya pulang jam berapa, tempatnya di mana, monggo itu bisa digunakan, dimanfaatkan, tidak pakai jam atau HP. Untuk kelas 4 kemarin
kedisiplinan sama kemandirian itu perlu untuk ditingkatkan lagi nggih, terutama kesadaran diri. Kesadaran untuk melakukan segala sesuatu, apakah itu belajar, sholat, biar tidak diubrak-ubrak sama orang tuanya. Biasanya kendalanya ketika home visit itu, Bunia ini anaknya masih diubrak-ubrak nggih. Diubrak-ubrak, ayo nah sholat, baru itu dia gerak. Dia belum ada kesadaran sendiri tanggung jawabnya. Lah itu kalau misalnya belum dilakukan dengan sendiri, monggo monitoringnya itu di seret-seret imawon Bun. Kalau di seret ngeten, di horizontal ngeten nggih, nanti anandanya itu biasanya dipanggil sama gurunya. Nah kalau kayak gitu nanti ada ibaratnya ada takut atau nanti saya dipanggil, nah itu nanti bisa diperbaiki di situnya. Ya Bun nggih, kalau misalnya jenengan seretin gini nggih, nggak ada panggilan buat anaknya. Terkait izin nggih, izin itu maksimal jam 6.45 Bun. Karena jam 7 HP semua ustadz-ustadzanya dikumpulkan di kantor. Jadi kalau misalnya mau izin atau mendadak itu bisa malam atau sebelumnya. Gitu nggih. Oh nggih, tambahan juga ini biar tidak lupa akan tugasnya, bisa disediakan buku catatan khusus buat PR semua pelajaran. Jadi bunda-bunda bisa mengecek atau membantu anandanya atau mengingatkan, nah ini ada PR apa enggak, itu di khusus buat ini buku not khusus PR. Dulu ada agenda nggih Pak nggih. Kalau sekarang kan mboten wonten, jadi bisa disiapkan buku sendiri khusus PR semua pelajaran, jadi tidak minta tambahan dari orang tua, belajar menyisikan sendiri. Untuk selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya pada intinya anak sekarang itu banyak yang memakai teknologi, khususnya jam yang bisa dipakai untuk komunikasi. Kenapa tidak kita perbolehkan? Karena sedikit banyak konsentrasi anak-anak itu berkurang, pada saat jam pelajaran. Dari dulu memang itu kita tekankan kepada anak-anak tidak boleh, apalagi membawa HP. Itu pasti kita panggil orang tuanya. Ya. Kalau untuk dengan alasan Pak supaya nanti gampang saya itu jemputnya, saya mengontrolnya, itu nanti kita bisa sediakan di grup masing-masing wali kelas. Coba tadi yang sudah disampaikan oleh Bunia, sekarang ini HP ustadz-ustadzanya itu dikumpulkan 6:30 di kantor. Jadi murni, kenapa nggih? Karena ustadz-ustadzanya ini murni nanti fokus untuk mengajar, tidak main HP pada saat dia mengajar. Itu kita antisipasi betul. Dan setiap hari itu dicatat sama petugas HP. Jadi siapa ustadz-ustadzanya yang tidak mengumpulkan HP dalam 1 bulan, itu nanti ada pemanggilan dari yayasan. Sangat ketat memang kita menggunakan HP. Ya. Jadi ustadz-ustadzanya saja itu dibatasi sampai nanti pulang setengah 11, apalagi anandanya. Ya. Kita mencontohkan kepada anak-anak, ini loh ustadz-ustadzmu aja dikumpulkan. Maka anak-anak mohon untuk kerjasamanya di rumah juga. Kita hanya memperbolehkan Sabtu Minggu. Kalau selain itu kita tidak memperkenankan. Karena juga nanti khawatir kecanduan HP, maka itu juga banyak sekali, apalagi sekarang konten-konten media sosial. Dulu hanya Facebook, sekarang ada Instagram, ada Twitter, ada ya Facebook juga masih ada, YouTube, aksesnya sangat cepat. Dan khawatirnya juga
buka seperti itu ada link yang lain, itu juga sangat berpengaruh. Sehingga ngapunten nggih, untuk kematangan anak sekarang, dulu pada saat saya wali kelas 5 kelas 3 itu tidak ada yang anak putri itu libur atau tidak sholat. Sekarang itu ada anak kelas 3 yang sudah libur. Oke, wallahu alam. Mungkin salah satunya pertama dari pengaruh HP, yang kedua mungkin makanan juga bisa. Dan sekarang malah lebih banyak ayah bunda. Kalau dulu kelas 5 nggih, di tahun insyaallah 2018 itu kelas 5 itu sudah libur, anak yang putri khususnya. Itu pun tidak banyak. Sekarang kelas 5 sudah rata-rata sampun libur. Kelas 3 aja ada yang itu sudah ada yang pada saat waktu itu. Sekarang di kelas 4, nggak tahu untuk kelas 3 sekarang nggih. Tuh, kelas 4 juga ada juga, rata-rata juga 1 2 putri itu juga sudah ada. Nggih, memang juga kita tidak tidak memungkiri anak tidak dikasih HP sama sekali karena memang zamannya seperti ini nggih. Dulu kalau HP itu kebutuhan tersier, sekarang primer, ya. Kebutuhan yang sangat wajib, bahkan kemana-mana pun bawa HP. Bahkan pada saat ke kamar mandi pun itu ditemani HP juga. Mungkin saat ini, ya. Makanya itu kita juga harus punya peraturan masing-masing, nggih. Khususnya di rumah, di sekolah kita juga tekankan anak-anak. Ini juga pengaruhnya sangat luar biasa. Dari segi tata ucap, kemudian yang viral-viral itu kemudian dilakukan di kelas, di anak-anak, bahkan di gurunya. Itu memang kita tidak memungkiri ya, dari HP itu ya sangat cepat sekali komunikasinya. Nggih. Mungkin ini nggih ya, dari pemaparan kami buka 3 pertanyaan nggih. Jadi kalau bisa kami jawab. Kalau tidak nanti mungkin kami kampung, kami sampaikan ke Ustadz Lutfi biar nanti disampaikan di grup wali kelas masing-masing ya. Monggo dari Bunda dulu, mungkin ada yang bertanya. Monggo, Bunda, Pak Seri, Bunda, monggo. Mungkin Bunda yang di sebelah selatan, monggo, mengenai perkembangan anak-anak bisa, atau kalender tadi nggih bisa, atau mungkin ayah buat nonton. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Rehan dari kelas 3B. Ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya kalau memang ini agak banyak pertanyaannya. Okay. Tapi memang waktunya hanya bisa di sini untuk bertanya. Okay. Untuk poin pertama, masalah punishment, masalah hukuman. Hukuman ini tata caranya itu bagaimana ya Ustadz? Mungkin kalau seandainya di kelas itu Ananda sama guru muloknya, terus abis gitu ke walasnya, terus abis gitu ke monitoring, sehingga orang tua bisa mengetahui. Nah itu kalau di kelas. Kalau seandainya ada kasus di luar kelas yang mengetahui itu guru lain, prosesnya bagaimana untuk menghukum si anak tersebut? Apakah dikembalikan ke walasnya
ataukah langsung di punishment di situ? Itu pertanyaan pertama. Untuk kedua, masalah uang saku. Uang saku yang disepakati di sini berapa? Karena kalau secukupnya 10.000 pun untuk beli di kantin kurang. Karena notabene barang di kantin rada mahal. Nggih, leres ya ibu-ibu. Nggih. Terus untuk ketiga, ini masalah kemandirian. Baik ustazah, kami sebagai orang tua akan semaksimal mungkin untuk membuat anak kami mandiri. Karena perlu dimaklumi juga, kita sudah 2 tahun tidak ke sekolah, dan mindsetnya anak-anak selalu kata-kata ustadz ustazah itu paling benar. Jadi kalau 2 tahun tidak dimasukin ustadz ustazahnya, otomatis juga masih merembet gitu loh untuk masalah kemandiriannya. Ya, semoga saya pribadi bisa membuat anak saya mandiri sesuai teori yang ada. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf untuk satu lagi, yang saya rasakan beberapa kali ini, gini loh, mohon maaf, LHAT ini menurut saya sudah bagus, dari segi kurikulumnya sudah bagus, tapi mungkin perlu diperbaiki itu tata cara ustadz ustazah menyampaikan sesuatu ke wali murid. Mungkin tata bahasanya lebih diperbaiki sehingga wali murid menerimanya pun enak, seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung aja nggih. Terima kasih Bunda Raihan nggih, kelas 3D. Monggo Bu Hanim atau Bu Nia, mungkin ada yang bisa dijelaskan? Tidak, Bu. Terima kasih Bunda Raihan. Untuk langsung memang itu yang pertama itu misalkan dalam pelajarannya misalkan anak itu kan dengan pas lalu Anak itu kan pasti ada yang melakukan kesalahan. Misalnya melakukan kesalahan itu biasanya anak-anak itu bilang ke ustazah, ini melakukan kesalahan. Ya sudah, kalau di kelas saya, khususnya Bunda Muhammad, itu sudah ada kesepakatan bersama. Jadi saya ajak anak-anak itu untuk bermusyawarah, untuk menentukan apa punishment-nya atau apa hukumannya biar sama-sama enaknya. Oke, kalau kita yang kasih hukuman, itu nanti terkesannya anak-anak itu kok gitu Ustazah. Nanti takutnya ada yang apa ya, ini loh, salah terima, ya salah paham. Nah,
Nah, dan untuk misalnya kalau kelas 3, saya serahkan lagi, memang kalau ada tugas atau PR itu sama semuanya juga A, B, C, D, tidak ada yang CLDT atau tidak ada yang lain atau beda kata-kata. Memang saya tentukan seperti itu. Tapi kalau masalah hukuman, jadi memang kalau ada salah paham itu langsung dikonfirmasi ke ustadz atau ustadzanya mawar. Dia tidak ada salah pahaman yang lebih lanjut. Itu untuk masalah hukuman. Kalau untuk uang saku, lebih baik misalkan kan sekarang kan kalau anak-anak itu jamnya kan mepet ya Bunda. Jadi saya usahakan anak-anak itu dari rumah saya sudah bilang, besok kalau ini lebih baik membawa bekal saja dari rumah. Entah nasi, entah kesukaannya lah, terserah. Nggak apa-apa, nggak membatasi untuk bawa banyak, nggak membatasi nggak. Itu jadi tanya anaknya. Dan kalau ketika memang mau jajan atau beli di kantin itu secukupnya boleh, terserah kalian. Saya nggak mewajibkan tuh harus 10.000 atau 5.000, tidak. Itu sesuai untuk masing-masing individunya sendiri-sendiri. Oke, soalnya anak-anak itu daya jajannya juga berbeda. Ada yang saya pernah di sekolah di kelas itu, kamu nggak jajan nak? Enggak usah ada, saya sudah cukup bekal ini saja. Ada yang saya masih bisa lagi. Itu terserah ananda sendiri nih Bunda. Jadi setiap orang kan mempunyai kemampuan masing-masing untuk memberikan anaknya uang. Nah, jadi tapi di situ juga saya sudah tekankan lagi ke anak-anak, kalau bisa dari uang saku misalnya 10.000, nah itu kamu sisihkan 3.000 atau 4.000 itu dibuat tabung, itu biar tidak habis semuanya modal. Itu kalau untuk uang saku. Kalau untuk kemandirian, kalau kemandirian ya itu tadi terutama untuk sholat, saya tekankan sholatnya. Saya selalu tekankan sholat subuhnya. Jadi setiap hari saya tanya ke anak-anak itu, khususnya yang saya pegang, tuh saya tanyakan. Terus kalau untuk tugas-tugas juga seperti itu. Jadi saya tanyakan lagi apakah ada yang kurang paham. Memang kalau kurang paham saya campur saya boleh. Itu. Jadi saya mau fasilitasi juga. Jadi tidak harus anak-anak itu tanya terus, betul loh. Jadi saya sebelum pulang itu saya tekankan lagi, saya omongkan lagi ke anak-anak mana yang belum paham dan mana yang kurang paham, tugasnya bagaimana, apakah sudah paham semuanya. Kalau belum ya saya jelaskan lagi seperti itu. Kalaupun memang kalau ada kan anak-anak itu yang tidak semuanya, tidak sepenuhnya menerima informasi lah katakanlah, itu boleh saya tanya ke saya, boleh gitu. Jadi seperti itu kalau untuk kemandirian, terutama masalah PR atau masalah tugas-tugasnya yang lain gitu. Kalau untuk tata cara menyampaikan ke wali murid, mohon maaf jika terutama saya jika kurang berkenan ke bunda-bunda sekalian, mohon maaf saja. Saya itu orangnya itu langsung to the point, Bunda. Ngapunten jadi nggak suka bertele-tele kayak basa-basi, itu ngapunten, saya tidak bisa basa-basi. Ya, yang pertama. Yang kedua yaitu tadi saya menyampaikan apa yang menjadi poinnya, apa pentingnya, seperti itu. Itu apa? Tujuannya untuk anak-anak, kembali ke anak-anak lagi. Ngoten. Apakah ada yang kurang jelas, Bunda? Dunia. Apakah ada tambahan dunia? Barangkali ada. Mungkin tambahan terkait bahasa ketika menyampaikan guru ke wali murid, apalagi disampaikannya itu melalui WA ya. Jadi apa yang disampaikan sama bahasa WA itu beda, Bun. Jadi di situ tuh yang sering miskomunikasinya di situ. Jadi kan kalau di WA itu sama yang ketika langsung ngomong itu kan beda, jadi kan kayak seperti itu, Bun.
kelas 3, nggih ngapunten kalau ada salah kata atau salah komunikasi atau salah informasi atau yang kurang jelas, nggih monggo ke masing-masing kelasnya masing-masing. Kalau sama saya, nggih monggo sama saya. Tapi kalau sama Bu Diana atau Pak Dimas atau Bu Amalia, nggih monggo langsung dikonfirmasikan ke beliau. Ngoten nggih Bunda? Terus? Sudah? Nah, gitu. Terima kasih. Apakah ada yang lain lagi Bunda? Monggo. Oke, terima kasih cukup jelas ya. Saya tambahkan sedikit ya mengenai punishment. Jadi kita ukur dulu tingkat kesalahan anak ini seperti apa. Yang pertama kesalahan biasa, yang kedua kesalahan yang memang perlu. Ini harus tahu orang tua seperti itu. Kalaupun sama guru lain misalkan bisa diatasi, gak usah ke wali kelas, gak usah ke kepala sekolah, apalagi ke orang tua, ya gak usah. Contohnya di mana? Wudu biasanya. Wudunya belum sempurna, tahu lain, ayo ulangi. Itu saja nomor-nomor. Yang wajar. Nah, kemudian misalkan bel-bel sama temannya muring-muring, ya. Misalkan itu bisa diatasi, tidak perlu ke wali kelas dan anak ini tidak mengulangi. Nah, pada akhirnya juga berdekat dengan ini. Nah, misalkan seperti itu. Langkah kedua adalah wali kelas, disampaikan ke orang tua dulu, betul dipanggil ya, supaya bisa dikomunikasikan, kemudian diingatkan, ya. Lalu kalau bisa berbuat alhamdulillah seperti itu. Kemudian hukumannya berat. Pernah ada anak itu membuli ya, membuli temannya. Karena anak ini kan kasihan juga ya, dibully, tertekan, kemudian masalah perkembangannya nanti juga ke teman-temannya itu sangat bahaya. Jadi anak ini pada saat orang ditendang sama bola, ya kena apa mukanya, ditendang lagi, ya anak itu yang tendang. Kita panggil itu, kenapa kamu seperti itu? Akhirnya nanti orang tua juga kita infokan, karena memang ini kan juga kekerasan fisik ya. Jadi ada bekasnya, apalagi yang anaknya digitukan, nggak terima kan seperti itu. Pernah kita panggil dua-duanya, kemudian bagaimana solusinya? Anak yang tendang ini hukumannya seperti apa? Seperti itu. Jadi ada ada dua komunikasi yang jelas, insya seperti itu hukumannya. Jadi kita harus bisa membedakan ya, kalau itu mampu diatasi ya diatasi langsung, kalau tidak nanti ranahnya tetap 1, 2, 3. Ada juga anak ini dari 1 bulan nggak pernah masuk, ini nggak tahu ya, orang tuanya juga kalau komunikasinya nggak tahu Pak, anaknya itu apa, kalau kamu tidur sudah dibangunkan, seperti itu saja jawabnya seperti itu. Nah ini bagaimana enggak? Ya, bisa jadi nanti kita sangat jarang ya, hukuman yang paling berat itu kita stop 1 minggu, kita rumahkan ya, nggak boleh ke sekolah ya, sampai anak ini benar-benar berubah. Tapi ini sangat jarang kita lakukan ya, cuma yang parah saja. Tadi waktu itu sudah dijawab ya, kita tidak membatasi, asalkan anak-anak ini kita ajarkan untuk menyisihkan, untuk diberikan. Nah ini juga ada hubungannya dengan kantin ya. Ini tidak hanya jenengan saja yang kita rasakan, ustadz-ustadz hanya pun harga di kantin itu juga dirasakan. Makanya ini kalau ranahnya kantin, kita nanti ke yayasan. Ya, insya Allah kita sampaikan juga. Ini bagaimana harganya ini ada keluhan dari wali murid, karena uang 10.000 pun di kantin itu sangat minim sekali dapatnya seperti itu ya. Itu juga memang kenyataan juga Bu. Nanti insya Allah terima kasih atas masukannya, akan kami sampaikan pada saat rapat yayasan insya Allah 1 minggu sekali rutin
bagaimana solusinya ya. Itu akan kami sampaikan ke yayasan. Kemudian kemandirian tadi sudah disampaikan begini. Anak-anak ini 2 tahun tidak ketemu ustaz-ustazanya, dan biasanya kata-kata ustazanya itu lebih mutiara daripada orang tua ya. Kata ustaz saya begini bu, ini loh kata ustaz saya seperti ini, lebih nurut kata ustazanya. Padahal orang tua juga benar kan seperti itu ya. Jadi monggo komunikasi ustaz biasanya seperti itu. Saya anak itu ini ustaz saya ingatkan, tidak itu mohon untuk nanti dijelaskan monggo. Jadi ada komunikasi ya. Itu. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Karena waktunya niku nggih, mungkin satu lagi nggih. Jadi tadi kan 3 ya, mungkin satu lagi supaya nanti bisa cepat nggih. Akan kita sampaikan, akan kita tampung terutama masalah konsumsi di kantin, nanti akan kami sampaikan ke yayasan. Monggo satu lagi mungkin dari ayah. Monggo bunda mungkin. Oke, monggo. Mas Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau saya tanyakan cuma Ustaz, mengenai pengadaan buku panduan. Selama ini saya merasakan sekali betapa sulitnya membimbing anak-anak di rumah tanpa buku panduan, apalagi dengan kondisi pandemi kemarin. Nah, alhamdulillah belakangan ini sudah ada solusi dari sekolah untuk menerima siapa saja yang ingin memesan. Cuman masalahnya buku itu dipesan pada saat proses semester 1 berjalan. Nah, akhirnya proses cetak dan lain-lain itu kan nggak mungkin seminggu jadi. Semester 1 hampir selesai buku baru datang. Nah, itu kan artinya sia-sia ya Pak Ustadz. Nah, mohon solusinya untuk kedepannya buku itu disiapkan sebelum proses belajar mengajar berjalan. Itu saja Pak, terima kasih. Pak, Terima kasih Bu. Tanya terakhir langsung kami jawab ya. Terima kasih Bu. Kebetulan yang bagian buku itu saya, yang kedua Pak Amin. Jadi kita ada 3 jenis buku. Yang pertama buku tematik, itu dari pemerintah ya. Insya Allah penerbitnya 3 serangkai itu. Yang kedua buku mulok, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris. Niku itu dari penerbit. Yang ketiga buku petik ya, latihan itu dari Grafindo. Yang semester 1 satu buku, semester 2 satu buku juga. Dari buku petik A, buku petik B. Yang ketiga buku penerbit dari LH sendiri. Apa itu? PI, praktek ibadah, sirop, kemudian satunya itu kalau kita bahasa Jawa. Nah, ini ya. Jadi kami sampaikan di Kampung Tunduk, wacananya seperti ini. Dulu di tahun 2020 total dari pembelian buku itu sekitar 400 lebih. Sedangkan di tahun 2020 itu kasus virus COVID-nya itu sangat meningkat dari 2020-2021. Sehingga kita tidak membatasi orang tua. Kita rapat di kantor. Ini bagaimana masalah buku, sedangkan SPP saja untuk operasional itu masuk sekitar 30%, sudah 4 bulan seperti itu ya. Oh gitu aja Pak. Siapa orang tua yang mau beli, siapa yang tidak, kita bikinkan form seperti itu. Nah, maka buku ini beda dengan tahun sebelum virus yang kita wajibkan semua, kita pesankan semua. Ya, kalau misalkan kita pesankan semua, ternyata wali murid tidak ada yang beli. Nah, uang penerangannya juga tidak ada.
karena pemasukan dari SPP pun itu 35% selama 3 bulan. Orang tua masih belum bayar. Ada juga sampai saat ini itu sampai 2 tahun 3 tahun ada yang belum bayar. Ya, makanya di sini diputar ya. Ini bagaimana caranya itu operasional khususnya guru-guru ini. Kalau tidak nggak mungkin guru di tetap untuk bulan ini dulu bulan depan saja, tidak mungkin seperti itu ya. Ya itulah ibaratnya, akhirnya buku ini kena juga. Ternyata wali murid itu lebih setuju tugas saja dari guru-guru, tidak beli. Ada yang beli monggo kita pesankan. Itu pada saat pembelajaran daring, ada yang masuk, ada yang tidak. Yang sangat kurang ya. Akhirnya orang tua ada yang beli, ada yang enggak. Ternyata seiring berjalannya waktu, ada kebijakan dari dinas boleh 50%, 50%. Nah ini mulai banyak. Padahal dari yang kemarin kita pesannya itu jumlahnya ya yang pesan saja. Jadi penerbit itu tidak sekarang pesan, besok langsung datang boten. Tidak seperti itu. 4 bulan. Akhirnya apa? Yang 3 bulan ini orang tua sudah kecewa, Pak. Saya pesan dari dulu sudah 2 bulan, 3 bulan belum dapat saja. Ini gimana? Saya nggak pesan. Padahal sebelumnya kita pesankan, akhirnya nggak pesan karena datangnya telat dari penerbit itu. Terus bukunya kemana ya? Kita simpan di perpus. Memang sangat kacau masalah buku ini. Aku ya sebelumnya. Belum lagi buku-buku yang PD penerbit kita. Itu kita terbatas berdasarkan pesanan orang tua. Ternyata di tengah-tengah perjalanan waktu banyak yang pesan, sehingga kita juga kesulitan. Contoh yang paling real itu petik. Dulu saya pesan ya petik, sampai penerbitnya itu bingung. Saya juga nyicilnya itu bagaimana ya. Penerbitnya Pak, ini tambahan berapa sebenarnya? Akhirnya saya suruh, sampai rekap KB aja di semester 1, nanti ketemu berapa kita akan bayar sambil nunggu dari pembayaran orang tua. Karena seperti ini kan dibeli sama orang tua, bukan ditanggung seperti buku tematik yang ditanggung bos, yang dipinjamkan itu kan. Akhirnya di semester 2 saya pesan semua, belajar dari semester 1. Makanya kenapa sekarang seperti itu dapat semua. Jadi tetap kita data, tapi saya pesan 1 rombel itu 30 dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, jadi buku ini. Jadi terima kasih masukannya Bu. Insya Allah untuk tahun depan kita akan pesan saja seperti itu. Oke, oke. Maksudnya mata lokal ya. Jadi untuk muatan lokal ini yang megang Ustaz Amin, saya itu megang 2 buku petik, kemudian tematik sama buku bahasa Inggris, kemudian matematika. Kalau untuk PI, Siro, kemudian bahasa Arab dan cetakan Arab itu Ustaz Amin. Insya Allah akan kami sampaikan ke Ustaz Amin. Insya Allah itu untuk masalah buku. Jadi sebelumnya kami mohon maaf mungkin tadi komunikasi dan sebagainya, monggo nanti bisa langsung di telepon, misalkan dengan Pak saya itu gak enak kalau baca WA, saya telepon aja monggo. Betul-betul kita bakal terbuka ya. Daripada nanti ribut di grup, langsung aja dari wali kelasnya atau mungkin bisa kepala sekolah langsung juga bisa monggo. Tapi untuk prosedurnya kepala dulu ya, jangan langsung kepala sekolah, nanti bisa kelasnya menyampaikan ke kepala sekolah seperti itu. Sampai gitu Misalnya itu akan kami tampung, kami sampaikan ke kepala sekolah nanti. Jadi untuk perbaikan untuk tahun depan, dan mudah-mudahan untuk bulan-bulan depan ini tidak ada daring.
wacananya ngeten, nanti bisa dipakai daring 50%, 50% lagi. Tapi survei dari orang tua RK sendiri tidak mau. Meskipun bagaimanapun Pak harus tetap PTM seperti itu. Insya Allah kita usahakan ya, karena juga nah ini kita dulu kita doa nutrisinya anak-anak, kemudian kita jaga betul protokol kesehatan. Nah, mudah-mudahan tetap ya anak-anak ini masuk sehingga pembelajaran akan lebih efektif tanpa daring. Oke, sambut ya. Terima kasih ayah bunda. Monggo Pak Basari satu lagi ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kan anak kami ini kan senang membaca di perpustakaan, tapi kan di situ kan banyak buku komik. Nah, terutama itu kan yang buku hantu atau buku apa itu. Nah kalau begitu kan kita tidak izinkan misalnya. Kadang kan pinjam. Pinjam. Ketika kita kan buku tentang alam atau tentang dunia hewan atau buku sejarah gitu kan katanya nggak ada. Akhirnya sekarang kita sudah mengizinkan anaknya untuk pinjam di perpustakaan. Biasanya mereka pinjam juga gitu kalau kita izinkan biasanya hari Sabtu pulang Sabtu. Biar dia bisa baca di hari Sabtu malam atau di minggunya akadnya. Karena punya banyak komik, punya ya sudah kita hentikan mereka untuk pinjam buku. Itu saja mungkin masukannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ngapunten ayah, ini lebih ke koleksi buku di perpus ngoten Iya, ini juga saya saya pernah itu didatangi langsung oleh Dinas Pendidikan. Insya Allah Bu Ketut itu 2-3 tahun yang lalu nih masalah perpus sama UKS ya. Jadi simbol perpus sangat detail beliaunya, simbol perpus, penataan, kemudian daftar buku, koleksi-koleksi terbaru, daftar peminjaman dan sebagainya, banyak yang perlu kita reformasi di perpus ini. Jadi terima kasih ayah. Ini juga kita perjuangkan di yayasan karena juga perpus ini kan tidak hanya penanggung jawab perpus yang menempati situ. Ada ustadz-ustadzah lain yang menempati di perpus. Khususnya ustadzah yang sedang hamil. Ya. Karena harus naik turun, kemudian kantornya itu di atas, itu sangat tidak nyaman. Makanya kita taruh di perpus. Ya, kalau untuk saat ini itu ada 2 insya Allah yang sedang hamil masih di perpus. Nah, inilah yang menyebabkan penataan, kemudian tempat buku-buku itu sangat terbatas karena ditempati kantor-kantor ustadz-ustadzanya. Ya, jadi kalau dulu Sabtu itu kita perbolehkan minjam karena juga petugas perpus itu sekaligus mengajar, nah, seperti itu. Jadi terima kasih ayah atas masukannya. Nanti kita akan sampaikan birokrasi perpus ini seperti apa. Dan untuk saat ini terus terang koleksi perpus itu sangat kurang. Yang ada hanya buku tematik saja nih. Koleksi yang lain sangat kurang, tidak ada. Mungkin kalau untuk ensiklopedia itu masih ada. Cuma yang koleksi komik dan sebagainya itu kita masih minim. Ya, seperti itu Gas pundi ya nanti kita sampaikan ke Ustadz Aan selaku yayasan untuk reformasi perpus sehingga anak-anak
bisa minjam, koleksi bukunya banyak, bisa ada aktivitas kalau weekend, khususnya Sabtu sama Minggu ya. Nggih. Sampun nggih? Nggih. Nggih. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ayah Bunda untuk menyempatkan waktu berdiskusi di sini, dan alhamdulillah kita menemukan beberapa titik poin akan kita sampaikan. Seandainya nanti ada unek-unek setelah ini, monggo disampaikan ke grup kelas. Nanti insya Allah akan ditindaklanjuti ke kepala sekolah dan pada akhirnya nanti ke yayasan juga ya. Jadi kalau tidak seperti ini kita tidak akan bisa tahu ya kekurangan kita, meskipun dari segi kantin itu juga sangat penting karena bagian dari sekolah juga. Oke, Ayah Bunda, terima kasih atas waktunya. Oke, kami sampaikan sekali lagi Ustaz Lutfi mohon maaf karena ini juga saya wakili. Kami sendiri juga mohon maaf dengan keterbatasan pengetahuan kita, tidak semuanya kita tahu. Program-program kepala sekolah itu juga belum nantinya seperti apa juga kurang tahu, karena ada acara mendadak. Kami mohon maaf yang sudah-sudahnya. Marilah pada pertemuan kali ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.